Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, marilah kita awali pertemuan pada siang hari ini dengan membaca surat, dengan membaca basmalah saja, biar waktunya nanti bisa sampai. Wahid, Isnain, Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Yuk. Karena sudah mulai, ini Pak Andar mute semuanya dulu ya. Jadi jangan dihidupkan mic-nya kecuali nanti kalau anak-anak itu nanti mau bertanya atau apa. Nah, sekarang jangan dihidupkan mic-nya dulu biar nanti pembelajarannya bisa jelas ya. Mic-nya tolong dimatikan. Yuk. Santri. Siap. Ya, keren. Siap. Ya, dimatikan lagi. Kali ini teman-teman anak-anak yang belum bisa ikut PTMT, hari ini Pak Andar mau menerangkan tentang tanda baca yang ada di dalam Al-Quran. Yang sebenarnya tanda baca itu sebenarnya banyak sekali, ada banyak. Tapi hari ini kita akan belajar 8 dari yang banyak itu. Yang pertama, nih ya, Pak Andar nulis, mudah-mudahan kelihatan ya. Kelihatan nggak? Yang Kelihatan, Pak. Fathah. Kelihatan. Kelihatan? Kelihatan. Kelihatan ya? Ini adalah fathah. Kalau kalian lihat video Pak Andar, itu pasti kalian tahu. Fathah ini dibaca A. Ingat, fathah itu dibaca apa? A. Fathah dibaca A. Andar, ya. Apa? Didengarkan dulu. Di mute ya. Teman-teman yang baru masuk, tolong di mute dulu ya. Gambarnya kurang jelas, Pak. Gambarnya kurang jelas. Ini udah maksimal ya soalnya. Berarti besok ini ya, kita pakai ini aja. Apa namanya, PPT lagi pakai materi yang ini. Yang pakai materi PPT. Ya. Yuk. Kalian bisa lihat huruf yang di sini nggak? Kelihatan nggak tulisannya? Bisa. Ini huruf apa? Coba. Enggak bisa. Enggak bisa. Huruf apa? Enggak bisa. Enggak bisa. Pintar. Ini adalah huruf B. Kenapa kok bisa B? Karena ini ada tanda fathah. Paham? Kalau ini huruf apa? Ba. Yang ini, yang sebelahnya. Huruf ta. Ini adalah huruf ta. Kenapa kok ta? Karena ada fathah. Fathahnya. Ya, maka fathah itu, tanda fathah itu dibaca A. Paham? Paham. Oke. Yang kedua, ini yang pertama. Yang kedua. Yang kedua. Kasroh. Kasroh. Ya, pintar. Kasroh itu dibaca I. Ya kan? Terus Baca bentuknya seperti apa? Sama seperti fathah, tetapi tandanya di bawah. Nah, lihat. Lihat. Kasroh. Ya. Udah lihat videonya. Kasroh. Ya. Kasroh dibaca I. Ya, toh? Contoh, kalau tadi dibaca ba, maka ketika dikasih kasroh jadi dibaca menjadi bi. Kalau tadi itu dibaca a, sekarang kalau diberi kasroh jadi dibaca dibaca ti. Terus nomor 3, yang ketiga, ini gampang ya, fathah, kasroh itu a, i. Sekarang yang ketiga, kalau kalian kemarin sudah Anda itu adalah bentar.
maka dibaca U. Pintar. Bentuknya kayak apa? Bentuknya kayak angka 9 di atas. Wow. 9 Ya, ada. kayak wow, betul. Boleh. Kayak angka 9 kayak wow juga boleh. Di atas. Contoh, kalau tadi itu dibaca bi, maka kalau dikasih doma jadi baca apa? Jadi apa? Jadi bu. Kalau sekarang tadi dibaca ti, kalau dikasih doma dibaca jadi ya, jadi tuh. Gampang atau mudah? Gampang. Yang pertama adalah fathah, kasroh, doma, a, i, u. Kita baca bersama-sama. I, U, E, O. Ya, fathah, kasroh, doma. Ya, ya. Maka anak-anak dimatiin dulu mic-nya ya. Dimatiin dulu mic-nya. Semuanya mic-nya dimatiin dulu biar temennya nggak merasa terganggu ya. Kasihan temennya yang mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Yuk. Karena ini sebagian besar banyak yang sudah ikut PTM tapi ikut lagi ya. Nanti tidak kasihan teman yang belum belum dapat materi ini. Yuk. Yang pertama, dengarkan saja anak-anak. Yang pertama yaitu adalah fathah. Ya, didengarkan aja. Biar nanti Pak Ander yang bacain dulu. Fathah dibaca A. Tandanya garis miring di atas. Contohnya ada ba, ada ta. Maka dikasih bacaan A di belakangnya. Kasroh itu dibaca I. Tandanya sama. Miring di bawah. Miring tapi di bawah. Contohnya ada bi, ada ti. Yang ketiga yaitu doma. Doma itu dibaca U. Tandanya seperti angka 9 atau huruf waw. Bacanya, jadi kalau ini tadi dibaca ba atau bi, sekarang kalau dikasih doma, maka dibaca menjadi bu. Yang tu sama, kalau tadi dibaca ta dan ti, maka kalau dikasih doma menjadi tu. Gampang toh? Gampang. Ya. Sekarang Pak Ander mau ya. Sekarang yang keempat. Ini Pak Ander hapus dulu karena kalian udah nulis kan. Kenapa kok Pak Ander suruh nulis? Biar kalian itu sudah membacanya. Ya. Sekarang yang pertama, yang keempat adalah dibaca A, kasroh dibaca I, domah dibaca U. Pintar. Yang sekarang yaitu yang keempat adalah kalau kalian itu sudah hafal, kalau sudah hafal fathah, kasroh, dan domah, kalau sudah hafal ketiga ini, fathah, kasroh, dan domah, A, I, U, ya toh? Fathah, A, kasroh, I, domah, U. Maka yang keempat adalah yaitu adalah fathah tain. Ya. Fathah tain. Fathah tain itu ingat, kalau ada tainnya, lihat, kalau ada tainnya maka ya. Yuk, teman-teman dimatiin, anak-anak dimatiin dulu mic-nya. Pak Ander mau menjelasin yang keempat dan ke-5 dan 6. Biar temannya nanti bisa mendengarkan dengan baik semuanya ya, suaranya Pak Ander. Yang keempat adalah fathah tain. Kalau kalian itu hafal, sudah hafal ketiga tadi, fathah, kasroh, doma, maka yang 4, 5, 6 ini pasti langsung juga hafal. Karena apa? Yang membedakan itu hanya huruf N dan tainnya. Contoh, yang keempat itu fathah tain. Fathah tadi dibaca apa? A.
Ya kan? Dibaca A. Karena ditambah tain, karena ada tambah tainnya, maka jadi N. Ingat-ingatnya kayak gitu. Karena ada tambah tainnya, maka ditambah N. Maka fathah tain itu dibaca an. Bentuknya kayak apa Pak Andar? Bentuknya sama. Bentuknya garis miring di atas huruf, tetapi jumlahnya ada 2. Kayak gini. Jumlahnya ada 2. Nah, jumlahnya ada 2. Contoh, kalau tadi dibaca ba karena cuma 1, karena fathah kan? Karena fathah. Maka kalau dikasih fathah tain, maka jadi ban. Pintar. Jadi ban karena ada fathah tainnya, maka ada tambahan n-nya. Kalau tadi itu dibaca ta, kalau gini kan bacanya cuma ta kan? Ta. Karena fathah, karena dikasih tain, maka jadi tan. Iya, maka jadi tan. Tan. Bukan bantal. Oh, enggak ada ya. 5. Yang kelima, ini kasroh tain. Kasroh tain sama kayak kasroh. Kasroh tain. Kasroh tadi dibaca apa? In. Karena ada tainnya, ya loh. Karena ada tainnya maka dikasih n. Jadi in. Ya loh. Jadi in. Maka bentuknya sama seperti kasroh yang tadi. Bedanya cuma jumlahnya 2. Paham? Kasroh tain dibaca in. Tandanya sama seperti kasroh. Cuma jumlahnya ada 2. Contoh. Kalau tadi bacanya itu, kalau tadi bacanya B, ya kan? Kalau ini kan B tadi. Kalau dikasih tain, kasroh tain, maka jadi pintar. Kalau tadi itu bacanya itu ta, ya kan? Ti, maaf. Bacanya ti. Maka kalau dikasih tain, kasroh tain, maka jadi tin. Ya, jadi tin ada tambah n-nya. Karena ini kasroh tain. Bukan dibaca ti lagi, tapi dibaca tin. Paham? Ya. Siap. Yang keenam. Namanya domatain. Ada tainnya lagi. Oh, berarti ada tambahan n. Ya kan? Jadi un. Jadi un. Kalau domah tadi u, maka kalau kasih tain jadi un. Bentuknya apa Pak Andar? Bentuknya seperti angka 9 tadi, betul? Atau wawu, tapi dikasih helm biar selamat. Gitu. Jadi gini bentuknya. Kayak angka 9, tapi dikasih helm. Kalian kalau naik motor juga pakai helm. Kalau naik mobil pakai helm enggak? Enggak, malu-maluin. Kalau kamu kalau masa mobil pakai helm ya kagak lah. Kan itu kan di dalam mobil. Ya, siapa tahu mau pakai. Emang di dalam. Yo, contohnya. Kalau di luar mobil. Nah, kalau di luar mobil. Contohnya. Di luar mobil enggak. Ya, contohnya. Kalau tadi itu dibaca bu, ya kan? Kalau bacanya bu, maka kalau dikasih helm atau dikasih tain, maka jadi dibaca bun. Ya loh. Tapi angka 9-nya pakai helm tapi buta. Sudah, ini banyak enggak? Ini baru menaik motor, makanya pakai helm. Kalau pakai helm buta. Oh, kalau tadi itu tuh, ya kan? Kalau tadi itu tuh, kalau domah saja itu dibaca tuh, maka kalau dikasih helm, kalau dikasih domah tain, maka bacanya jadi tun. Ada n-nya.
Paham? Paham? Paham. Jadi ada 6, Pak Andor sudah ngajarin 6. Yang pertama ada fathah, kasroh, doma, fathah tain, ya kan? Fathah tain, kasroh tain, dan domah tain. Ada 6. Sudah hafal kan? Sudah. Sudah. Fathah, kasroh, domah. Yang 4 sampai 4, 5, 6 itu sama. Cuma ditambah tain. Fathah tain, kasroh tain, domah tain. Seperti itu. Bacanya A, I, U. Kalau pakai tain jadi an, in, un. Enggak pakai O, enggak pakai E. A, I, U. Siap? A, I, E, O. Siap. Sekarang yang Pak Andar agak cepet ya. Pak Andar mute lagi semuanya. Dah, jangan dihidupin dulu, dihidupin dulu. Mas, jangan dihidupin dulu. Yuk, yang tertib ya. Nanti kalau nggak tertib, Pak Andar kasih hukuman. Hukumannya enak kok. Loh. Ini sudah belajar. Hukumannya apa? Tak keluarin dari Zoom nanti. tak suruh. Iya, tak suruh bobok siang. Enak. Iya. Biar nggak ganggu temennya. Ya, silakan dimatiin mic-nya. Mic-nya 1, 2, 3 dimatiin mic-nya. Ayo, Pak Andar lihat loh siapa yang belum matiin mic-nya. Ya, dimatiin mic-nya dulu. Pak Andar mau menerangin yang ke-7 dan yang ke-8. Ini yang terakhir. Tadi di kelas di kelas D, E, F, Pak Andar nerangin ini. Ada yang masuk nggak dari ini? Ikut Zoom? Enggak ya, paling teman kalian bubuk siang. Nih, yang ketujuh yaitu namanya sukun. Kalian bisa lihat ya. Aku mau dihukum, Pak. Aku udah tahu beneran enak. Ya, sukun. Tanda sukun itu kalau nggak salah bulat. Ya, sukun. Pak, aku mau dihukum, Pak. Sukun Dibaca mati. Ya. Waktunya tinggal 10 menit. Nanti kalau mati sendiri sukun masuk lagi ya. Kalau nggak salah dibaca mati. Ya, sukun itu dibaca mati. Pak Andar benar. Waktunya tinggal 10 menit. Nanti kalau mati teman anak-anak bisa masuk lagi ke alamat yang sama. Sukun yaitu artinya mematikan. Mematikan. Bentuknya kayak apa? Bentuknya itu seperti tengah lingkaran atau kayak buletan. Lingkaran. Ya. Contoh di buku kalian bisa melihat halaman ini. Kalau kalian nggak lihat, kalian bisa buka buku aja. Halaman 9 di buku paket halaman 9 di ini. Buku paket ini halaman 9. Kalian bisa melihat ya. Pak Andar nanti jelasin cara contohnya. Ambil sana. Apa? Bukan ini loh. Kan ada gambar masjid, Mak. Yang warnanya hijau. Saya lihat. Ya, halaman 9. Contoh, Pak Andar tulis di sini. Ini contohnya, ini bacanya apa kalau ini? Tahu? Lihat nggak? Kalian bisa lihat apa yang Pak Andar tulis ini nggak? Bacanya apa ini? Pintar. Kalau ini? 2, 3. Kalau ini? Ro, pintar. Ini A dan ini ro. Seandainya ro-nya ini Pak Andar sukun, maka bacanya jadi apa? 4 ya. Ro-nya kan jadi mati. Jadi bacanya jadi ar. Kok bisa ar, Pak Andar? Iya, karena O-nya hilang. Maka R sama R saja. Halaman berapa, Pak? R. Halaman 9. Ini yang paling halaman 100.
Halaman 9. 100. Yo, silakan mic-nya dimatiin dulu ya. Biar Pak Andar nanti nggak ngulang-ngulang. Maka A sama ro, maka ro-nya ini Pak Andar sukun, maka yang bacanya tinggal R-nya saja. Ininya hilang O-nya. Maka bacanya jadi R. Terus, contoh yang kedua. Ini dibaca B, ya kan? Ini bacanya B. Kalau ini bacanya adalah Sa. Ya kan? Kalau seandainya Sa-nya ini Pak Andar ganti sukun, Sa-nya Pak Andar ganti sukun, maka bacanya jadi apa? Jadi nah, kenapa kok bisa bas Pak Andar? Iya, karena A-nya hilang. Ini mati karena ada sukunnya. Maka yang dibaca tinggal S-nya saja. Jadi gambar. Paham? Paham. Terus, yang ketiga. Contoh yang ketiga. Ini bacanya apa? Lihat. Bacanya ol. Tak. Ya kan? Ini bacanya apa? Huruf ma. Ya kan? Kalau Pak Andarmanya ini Pak Andar ganti sukun, maka berubah menjadi, bacanya berubah menjadi Tam. ya, pinter. Jadi tam. Ya, ini yang jawabannya betul, berarti dengerin Pak Andar. Maka jawabannya jadi tam karena A-nya hilang. Ininya jadi sukun, M-nya ini jadi mati, maka tinggal M-nya saja. Maka bacanya jadi tam. Paham? Paham ya? Oke. Kalian pilih kelompok 2 atau Yang ke-8. Yang 8. Pak Andar matiin mic-nya dulu, teman-teman kalian. Yang 8, ini namanya tasdid. Tasdid itu artinya mengulang. Atau apa? Menahan. Bentuknya seperti huruf angka 3 terbalik atau W yang terbalik. Itu adalah, ini adalah tanda tasdid. Contohnya, Pak Andar kasih contoh biar paham. Ini dibaca apa? I kan? Ini dibaca I. Kamu lihat halaman 9 itu. Ini dibaca I. Dan ini huruf na. Ya kan? Ini I, ini na. Kalau seandainya Pak Andar kasih tasdid di huruf na-nya, maka bacanya jadi apa? Bacanya jadi, ya pinter. Inna. Kok bisa Pak Andar? Ini Pak Andar panjangin. Ini I, aslinya kalau dibaca gini. Na-nya ini ada sukunnya, dan yang ini fathah. Nulisnya panjang kayak gini. Inna. Andar itu selesainya jam berapa sih? Andar. Nanti akan selesai pada waktunya. Andar. Inna. Aku mau Bentar ya. dihukum, Nanti Pak. Aku mau dihukum ya Pak. Mas Emir. Pak. Mau bobo siang, boleh keluar sendiri Mas Emir kalau mau bobo siang. Yuk. Terus. Nih. Inna. Ya kan? In sama na. Maka, biar nulisnya itu sederhana, maka diganti tasdid ini. Kalau kayak gini kan kepanjangan ya nulisnya ya. Maka nulisnya diganti seperti ini. Ada tasdidnya. Kalau nulis Indonesianya jadi gini. In. Nah. Jadi N-nya ini mengulang. Karena tasdid itu mengulang atau menahan. Jadi bacanya jadi in. Nah.
Contoh yang kedua. Ini ya, di sini di bawah aja. Ba, ini na. Pak Andar tulis. Ini ba, ini na. Seandainya nanya ini Pak Andar kasih tasdid, maka bacanya jadi apa? Jadi pintar. Ini masih lebih dari Iqra 1. Bana. N-nya ini jadi Iqra 2. Wah, keren. Maka ini jadi double. Jadi bana. Iya kan? Jadi bana. Jadi bana. Maka N-nya ini jadi mengulang atau 2. Yang terakhir, contoh yang terakhir. Ini bacanya apa? Lihat enggak? Bacanya apa ini? Sa. Lihat? Lihat enggak? Ta. Ya, lihat. Bacanya adalah ta. Yang ini bacanya apa? Ma. Pintar. Ma. Seandainya ma-nya ini Pak Andar kasih tasdid, maka yang double huruf apa? Huruf ta atau huruf ma? Ma. Pintar. Yang double ini pasti huruf ma. Kenapa kok ma? Karena ada tasdidnya. Bukan ta, nulisnya enggak ta ma. Kok malah tanya yang double? Itu salah. Tapi yang double itu ma-nya jadinya. Maka tulisnya jadi ta, M-nya 2, baru A. Tamma. Paham? Paham. Yakin? Tenang. Ini ada 44. Loh, banyak ya? Ada 44 anak yang belajar mengulang. Mungkin ini ada yang sudah ikut PTM dan Pak Andar sudah jelasin ini ya. Ya kan? Tadi pagi atau kemarin ada yang ikut? Ada. Oh, yang nggak ikut berarti belajar hari ini. Maka kalian harus hafal ke-8-8-nya. Yang pertama namanya apa? Tadi? Pintar. Yang kedua.